negara ini banyak sekali pencolengnya, penjahatnya, garong-garongnya, sehingga yang terjadi adalah negara dirampok setiap saat. Padahal APBN kita sudah makin terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren cadas. Saat ini saya mau menguber berita soal masih Jiwasraya. Kali ini ada pernyataan dari kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang tidak setuju bailout sebesar 22 triliun kepada Jiwasraya, karena menganggap bahwa yang terjadi di Jiwasraya adalah perampokan dan perampokan itu terkait dengan kontestasi Pilpres 2019. Saya bacakan ya, pernyataan sikap nomor 020 KSE strip kami B_10 2020 menolak keras penyertaan modal negara sebesar 22 triliun untuk menutupi kerugian perampokan PT Asuransi Jiwasraya. Bersama ini, kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, menolak keras penggunaan uang rakyat lewat penyertaan modal negara melalui BUMN untuk menutupi kerugian perampokan PT Asuransi Jiwasraya. Sikap kami didasarkan atas alasan: 1. Diketahui dari hasil pemeriksaan BPK bahwa kerugian negara yang terjadi pada kasus Jiwasraya sebesar 16,8 triliun yang disebabkan oleh terjadinya perampokan di PT Jiwasraya yang puncaknya terjadi saat mendekati Pilpres 2019. Untuk mengetahui kemana saja aliran dana tersebut, PPATK sudah menyampaikan analisis terkait aliran dana di PT Jiwasraya sebesar 100 triliun dan masih bisa bertambah. 3. Dalam proses persidangan terhadap kasus PT Jiwasraya yang sedang berlangsung saat ini, terungkap bahwa telah terjadi perampokan di PT Jiwasraya secara terang-terangan atas kerjasama antara pejabat PT Jiwasraya dengan pihak lain melalui transaksi saham dan reksadana serta bentuk investasi lain. 4. Dari fakta-fakta tersebut, kami berkeyakinan bahwa kerugian puluhan triliun rupiah di PT Jiwasraya adalah perampokan yang berlangsung secara terencana dan sistematis dengan melibatkan banyak pihak. 5. Proses perampokan PT Jiwasraya yang terjadi saat mendekati Pilpres 2019 menyerupai proses perampokan Bank Senturi yang terjadi pada saat mendekati Pilpres 2009 yang di-bailout oleh negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Dengan modus yang sama, kali ini pemerintah dan DPR menyepakati memberikan dana APBN sebesar 22 triliun rupiah kepada PT Bahan sebagai BUMN induk perusahaan asuransi yang antara lain digunakan untuk menyehatkan PT Jiwasraya yang sakit karena dirampok. Di saat negara kekurangan dana untuk menangani dampak COVID-19, kesulitan fiskal dan makin bertambahnya utang, tindakan dan keputusan pemerintah dan DPR sangat tidak rasional dan tidak adil karena telah menggunakan uang rakyat untuk menutupi kerugian PT Jiwasraya setelah selesai dirampok. Terhadap kasus PT Jiwasraya, kami menyampaikan sikap sebagai berikut. A. Menolak secara tegas penggunaan uang rakyat untuk menutupi kerugian PT Jiwasraya karena perampokan. Kami meminta agar dana tersebut dialihkan untuk pembiayaan penanganan COVID-19
dan untuk membantu rakyat miskin dari dampak COVID-19. B. Meminta kepada penegak hukum agar membongkar secara tuntas semua pihak yang terlibat dalam perampokan PT Jiwasraya, termasuk tokoh intelektualnya. Siapa tokoh intelektualnya itu yang menjadi persoalannya. C. Meminta PPATK, ya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, membuka semua aliran dana PT Jiwasraya, terutama transaksi dan aliran dana yang mencurigakan dan tidak wajar. Entah berani atau enggak, ya. D. Meminta penegak hukum agar menggunakan undang-undang pencucian uang terhadap tersangka dan pihak-pihak terkait untuk mengembalikan uang hasil rampokan tersebut agar dapat digunakan menutupi kerugian dan membayar nasabah, bukan menggunakan uang rakyat lewat APBN. Wah, enak sekali ya para perampoknya, ya. Meminta kepada semua pihak, khususnya kepada para penegak hukum, agar bersama-sama untuk menjaga kasus perampokan semacam Senturi dan Jiwasraya yang keduanya terjadi mendekati Pilpres tidak terulang kembali di masa yang akan datang, dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pihak yang melakukan perampokan. Jakarta, 3 Oktober 2020, Komite Sosial Ekonomi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, M. Said Didu, Koordinator. Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Dr. Ahmad Yani, Ketua. Dr. Syahganda Nainggolan, Sekretaris. Jadi sobat daerah sekalian, terjadi pro dan kontra terkait dengan bailout sebesar 22 triliun kepada PT Jiwasraya, BUMN yang kolaps karena dirampok oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Persoalannya adalah kemana uang mengalir sebesar berapa tadi? 16,7 triliun. Dan ini dibilang modusnya kurang lebih sama seperti Bank Senturi, di mana negara harus membailout Bank Senturi sebesar 6,7 triliun. Jadi ini lebih besar lagi. Sobat daerah sekalian, salah satu hal yang paling mendasar dan krusial di Indonesia ini adalah mahalnya ongkos pemilu, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Butuh dana triliunan untuk memenangkan kontestasi. Tidak hanya memenangkan kontestasi sesungguhnya, tetapi memang pembiayaan itu sendiri mahal. Mulai dari candidacy buying, membayar partai-partai politik agar diam saja, rela perahunya dipakai, kemudian biaya kampanye yang memang luar biasa, baik di darat, laut maupun udara. Kemudian juga mungkin juga biaya money politics atau vote buying, sehingga pilpres, pilkada, dan pemilu di Indonesia berbiaya sangat mahal dan dibutuhkan para cukong untuk menopangnya. Pertanyaannya adalah, uang cukong juga terbatas atau cukong tidak mau uangnya hilang begitu saja. Harus ada yang namanya win-win solution, simbiosa atau simbiosis mutualistik. Nah, dana besar yang tidak ada tuan individualnya adalah APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dibocorin 5 triliun, 10 triliun, 15 triliun. Barangkali karena APBN itu adalah ribuan triliun, maka masih terlihat kecil. Ya, seperti kartu prakerja 5,6 triliun. Akhirnya juga konon di stop untuk sementara karena rakyat ribut. Bagaimana mungkin masuk platform untuk belajar mancing buat pempek tiba-tiba berbiaya mahal 5,6 triliun. Jadi sobat daerah sekalian, negara ini banyak sekali pencolengnya, penjahat-penjahatnya, garong-garongnya, sehingga yang terjadi adalah negara dirampok setiap saat. Padahal APBN kita sudah makin terbatas. Tidak hanya karena COVID-19, tapi juga karena dari awal sudah terjadi krisis. Karena adanya mismanagement dalam pemerintahan, dalam menentukan prioritas. Utang menggunung. Menurut Didik Rahbini, setiap tahun ke depan kita membutuhkan 1.500 triliun untuk membayar utang.
baik utang pokok maupun bunganya. Luar biasa. Padahal APBN kita sendiri hanya 2.500 triliun mungkin sekarang. Jadi sobat era sekalian, karena itulah kita harus benar-benar cinta pada negara ini. Tidak membiarkan para pencoleng duduk dalam singgasana kekuasaan. Tidak membiarkan pemilihan umum termasuk pilpres berbiaya sangat mahal, sehingga siapapun yang berkeinginan untuk duduk dalam singgasana politik yang tertinggi tersebut harus mau juga mencoleng, harus mau juga merampok uang-uang yang bisa digunakan untuk kampanye yang mahal tersebut, termasuk juga barangkali money politics karena tidak jelasnya atau tidak tegasnya governance pemilu kita. Belum ada yang namanya electoral law enforcement yang efektif, sehingga kemenangan di dalam pemilu masih ditentukan oleh modal kapital. Sejauh mana kemampuan membeli perahu candidacy buying, sejauh mana melakukan upaya untuk membeli suara rakyat atau vote buying. Sobat RH sekalian, kasus seperti Bank Senturi ini, kemudian juga Jiwasraya, bahkan sebelumnya BLBI yang mencapai lebih dari 100 triliun kerugian negara, itu tidak terjadi lagi. Tapi kita membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dari orang nomor satu Republik ini untuk tidak membiarkan orang-orang sekitarnya, orang-orang yang punya akses kekuasaan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, menggarap dana negara, dana APBN, dan kemudian berpura-pura seperti cinta negara ini, padahal kerjanya mengambil jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Jadi sobat RH sekalian, mudah-mudahan Jiwasraya ini yang terakhir, tidak ada perampokan lagi. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang amanah, yang memenangkan kontestasi pemilihan dengan cara yang baik dan cara yang benar. Mudah-mudahan DPR dan pemerintah juga paham dan tahu bahwa pemilu itu mahal dan memungkinkan penjahat-penjahat bergentayangan di mana-mana. Karena itu mudahkanlah dan murahkanlah pemilu. Hilangkanlah presidensial threshold, hilangkanlah threshold dalam pilkada, sehingga candidacy itu menjadi lebih terbuka dan jauh lebih efektif untuk menghindarkan penggunaan keuangan yang gila-gilaan, mulai dari tahap membeli perahu, membeli partai politik, hingga vote buying. Jadi kalau kita mau memperbaiki ini semua, perbaikilah di sektor hulu, perbaikilah undang-undang politik, terutama undang-undang pemilihan umum, perbaikilah electoral law enforcement, dan di hilirnya hadirkanlah pemimpin yang amanah, pemimpin yang mau dan mampu memberantas korupsi. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sahabat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.